who has helped rural communities in Indonesia harness the electricity and revenues of hydropower and Wanita listrik, itulah julukan yang melekat pada sosok Tri Mumpuni. Direktur Institusi Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK ini melihat listrik sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Upayanya mengajak warga membangun pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau mikrohidro, tak cuma mengentaskan kegelapan. Lewat produksi listrik, desa jadi punya penghasilan, bisa mandiri dan berkembang. Kini, lebih dari 80 pembangkit listrik tenaga mikrohidro berdiri di pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Itu tadi kita udah ngobrol soal ibu juga gimana sumbangsihnya atau kontribusinya selama ini gitu kan, ada total 82 PLTMH yang sudah dibangun, keluar masuk desa dan lain sebagainya. Pasti kan kalau kita bicara suka dan duka kan pasti banyak tuh ibu ya. Ada suka, ada dukanya gitu. Yang paling berkesan buat ibu kalau sukanya itu apa? Sukanya waktu bertemu masyarakat yang dulunya desanya gelap gulita, kemudian dapat listrik, dan dia waktu commissioning nih, dia akan teriak. Kenceng sekali sebagai ungkapan rasa syukurnya gitu. Kadang-kadang kita suka kaget juga, ya Allahu Akbar. Pokoknya dia nggak menyangka bahwa desanya gelap gulita tiba-tiba bisa jadi terang. Saya juga pernah dengar satu cerita nih, katanya dulu pernah ada dukanya juga nih Bu, waktu di Aceh ya, sempat diculik. Itu gimana ceritanya Bu? Saya cuman dirantai kaki saya, tangan saya, segala macam gitu ya, jalan-jalan kemana-mana gitu. Terus bahkan mereka baik tuh waktu saya nyebrang sungai takut masuk angin, mungkin celana saya digulung ke atas gitu ya, biar bisa lewat. Tapi suami saya sempat dipukul. Oh, sempat dipukul Bapak ya? Dipukul dan jatuh, dan saya agak shock juga waktu ditanya kamu mau dikubur satu lubang berdua atau mau dikubur masing-masing gitu. Saya nggak jawab. Saya hanya istighfar aja. Ini cobaan dari Allah. Saya dibebaskan dulu jam 1 malam. Dibebaskan di jam 5 pagi. Saya udah mulai bisa telepon ke sana kemari, pinjam teman dan sebagainya. Terkumpul hanya setengahnya dari itu. Setengah M. Oh, setengah M. Setengah M 500 juta. Ya sudah. Tapi mereka nggak apa-apa. Kita antar. Mereka paham kali ya, kita juga bukan orang yang punya duit banyak, itu pun juga uang hasil hutangan, pasti mereka tahu gitu kan. Terus akhirnya uang itu kita hantar, dari jam 2 saya dari Banda Aceh sampai ke lokasi itu sekitar hampir mau maghrib. Dan saya sedih juga waktu ingat suami saya turun dari bukit di mana dia dilepaskan. Bukit, terus mereka ambil uangnya semua, dan saya bilang kalau sampai ada kurang sepeser pun dari jumlah yang mereka minta, mereka tahu di mana saya tinggal. Karena orang-orang itu pernah kita latih selama 1 bulan, bahkan datang ke sini juga. Oh gitu? Iya, udah kayak anak sendiri hubungan kita. Jadi waktu itu mereka ngapain ke sini Bu? Kami diminta untuk melatih mereka agar paham dan tahu bagaimana caranya melakukan pembangunan masyarakat melalui mikrohidro.